Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Hadian Nabil. Saya NIM-nya 2451502071111034. Saya berasal dari kelas TIF B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 yaitu cuci mobil dan dan juga menjelaskan file-filenya dan package-package-nya. Saya dimulai dengan package kendaraan dulu. Di sini saya membuat kelas abstrak kelas kendaraan. Dan di sini saya mempunyai atribut yaitu ada protected integer nopol. Kenapa saya menggunakan protected? Karena saya ingin hanya protected nopol ini hanya saya hanya ingin mengaksesnya di turunannya saja. Karena karena begitu saya pakai protected. Kemudian saya membuat konstruktor dengan parameter nopol dan juga di sini saya membuat abstraknya, metode abstrak kendaraan yaitu integer get biaya cuci yang akan diimplementasikan atau dipanggil nanti di subclass-nya untuk mengamankan biaya cuci kendaraan. Dan kemudian saya membuat metode getter yaitu integer get nopol untuk menggambarkan biaya untuk menggambarkan nomor polisi kendaraannya. Kemudian selanjutnya saya bahas di mobil ini apa subclass dari kendaraan ini. Saya membuat kelas mobil dengan memanggil memanggil atribut kendaraan ya. Jadi kelas mobil is extend kendaraan dan kemudian konstruktor dengan parameter nopol dan memanggil konstruktor superclass-nya dengan mencetak super dan di dalamnya kita tulis nopol. Kemudian kemudian saya memanggil metode abstraknya dari kendaraan ya, yaitu public abstract integer get bea cuci dengan mencetak override, kemudian menulis public integer get bea cuci dengan di dalamnya mereturn harga dari bea cuci mobil tersebut yaitu 40.000. Kemudian selanjutnya ada motor juga sama kayak mobil yang tadi. Di sini saya membuat konstruktornya juga dengan parameter nopol dan bukan membuat dan memanggil konstruktor superclass-nya yaitu dengan mencetak super dan kemudian menulis nopol di dalam parameter supernya. Dan kemudian saya juga memanggil metode abstraknya ya dari kendaraan abstrak integer get pay cuci dengan override kemudian mengembalikan biaya harga cuci motor yaitu 10.000. Kemudian saya masuk ke bagian ke paymentnya. Paymentnya di sini saya membuat abstrak kelas payment dengan parameter dengan atribut protected float amount. Amount ini jumlah bayar, eh, jumlah yang harus dibayar dan kemudian saya membuat konstruktornya juga konstruktor dengan menerima parameter float amount. Dan saya juga bikin metode abstrak authorize yang nanti akan diimplementasikan atau dipanggil di subclass-nya abstrak, yaitu dengan dengan nama public abstract boolean authorize. Kemudian kita masuk ke bagian case-nya. Di case-nya saya membuat atribut di case ini dengan private private float cash tender, yaitu menyimpan jumlah uang tunai yang diberikan. Nah, kenapa saya memakai private? Karena saya tidak ingin atribut ini diakses oleh dari berbagai package yang lain. Seperti motor tidak bisa dipanggil atribut atribut cash tender ini, begitupun juga di mobil ataupun di kredit. Jadi hanya bisa dipanggil di di dalam package kreditnya saja. Kredit case-nya. Kemudian di case ini saya membuat konstruktor dengan yang di dalamnya parameternya ada float amount. Float amount ini dari atribut payment, abstract payment, dan kemudian
saya menerima dan membuat parameter juga dari atribut sendiri dari cache, yaitu float cache standard. Kemudian memanggil konstruktor superclass-nya, yaitu super amount. Dan juga saya bukan membuat, saya memanggil metode abstrak dari payment, yaitu public abstract boolean authorize, yaitu ya begini seperti ini, public boolean authorize ini. Maksudnya apa ini kalau ada case standard, case standard lebih sama dengan amount. Jadi kalau misalkan jika case standardnya lebih besar atau sama dengan amount, maka yang berarti pembayaran bisa diterima. Kalau kalau tidak bisa berarti kalau case standardnya melebihi dari case standarnya kurang dari apa yang harus dibayar, misalkan uang kita kurang untuk membayar jumlah biaya cuci, maka tidak bisa diterima pembayarannya. Gitu. Dan kemudian kita juga kita pindah ke payment credit sini, kita mengextend abstract payment. Jadi di sini kita membuat atribut dulu dari kreditnya ya. Jadi ada private string nomor kartu kredit dan private double balance. Nah, di sini kita membuat konstruktornya public credit string nomor kartu kredit ini dan float kartu kredit ini dari atribut atribut kredit sendiri dan juga double balance dari atribut sendiri. Dan kita juga karena kita extend abstract payment, jadi kita harus me- menyi- eh, menulis atribut dari payment yaitu kan float amount. Jadi di sini kita di parameter yang kita tulis float amount dan di sini juga kita memanggil super constructor super class-nya. Super dan ditulis dengan amount. Dan di sini kita juga memanggil metode abstraknya dari payment yaitu public boolean authorize dan di sini kita tulis return balance lebih dari sama dengan amount. Dan di sini, jadi kalau misalkan mengembalikan true jika balance-nya lebih besar atau sama dengan amount, yang berarti pembayaran diterima. Kalaupun kalau misalkan balance-nya kurang dari amount, maka pembayaran tidak diterima. Oke. Habis itu yang terakhir kita masuk ke bagian main-nya. Kita mainnya di sini, di sini berisi ada ini ya, kita membuat metode public switch suci kendaraan dan di sini kita menulis parameter kendaraannya ya dan membuat string metode pembayaran dan integer duit ini. Dan kita membuat switch case karena sesuai dengan soal, kalau misalnya kita memilih cash berarti kita pilih cash, tapi kalau misalnya kita pakai kredit kita pilih pakai kredit gitu. Dan metode ini digunakan untuk memeriksa metode pembayaran yang dipilih dan melakukan pembayaran yang sesuai dengan metode pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil diverifikasi oleh metode authorize di sini, kendaraan akan dicuci. Tapi jika tidak, karena kan kita pakai if else ya. Kalau pembayaran berhasil diverifikasi oleh authorize ini, maka kendaraan akan dicuci. Tapi kalau misalkan jika tidak diverifikasi oleh authorized ini, maka tidak akan diterima pembayarannya. Sama seperti sama seperti kredit juga sama. Cuman bedanya kredit ini ditambah dengan nomor kartu kreditnya saja. Kemudian ke PSVM-nya atau main main- mainnya. Jadi di sini kita membuat kendaraan M1 new mobil dan kendaraan M1 new sama new motor. Ini apa? Ini maksudnya digunakan untuk jadi M1 ini objek dari mobil. Tetapi dengan mengambil turunan dari kelas kendaraan. Nah, turunan di kelas kendaraan itu kan atributnya mana ya? Kendaraan. Nah, ini kendaraan ini kan ada nomor polisi. Jadi kita mengambil turunan turunan atribut dari kendaraan, tetapi M1 ini masuk objek kelas mobil.
Jadi kita dalam 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 konstruktornya kita tulis 6942 nomor nomor polisi, dan ini juga sama, motor juga sama, kita mengambil turunan atribut dari kendaraan, tapi R1 ini merupakan objek dari kelas motor. Nah, integer duit ini integer duit ini adalah duit duit di objek ini. Nah, kemudian kita memanggil objek-objek kendaraan di sini. Dan kemudian kita isi ke konstruktornya dengan M1, objek pertama M1 dengan pembayaran metode cash, dan kemudian duit. Dan eh, dan yang kedua kita mau buat manggil juga metodenya dengan objek yang berbeda yaitu R1, pembayaran menggunakan kredit, dan melakukannya dengan duit. Nah, di di sini kita memanggil di sini cuci kendaraan, kita di sini publish static file cuci kendaraan dengan parameter kendaraan dan string pembayaran, dan itu integer duit, dan kita menggunakan switch cash karena di sini kita di soalnya ada dua metode pembayaran, ada cash, ada kredit. Mau nggak mau kita harus memakai cashnya, dengan di dalamnya itu metode pembayaran to lower cash. Metode lower cash ini mengubah mengubah kata-katanya, kata-kata kata-kata cash ini mengubah kata cash kalimat ini, kata kapital seperti ini menjadi kalimat yang kecil seperti ini. Gitu. Jadi kita menggunakan to lower case. Di sini kita memanggil membuat objek dari kelas dari turunan payment, mengambil turunan variabel payment. Payment ini akan ada float amount, jadi kita mengambil turunan atribut dari payment, tapi cash ini termasuk ke dalam objek cash. Dan kemudian di sini ada if. Dan kalau misalkan ini ada, kalau misalkan cash authorized ini, kalau misalkan pembayaran diterima, diverifikasi oleh cash authorized ini, maka maka pembayaran diterima masuk ke if ini. Tapi kalau pembayaran tidak diterima, maka pembayaran tidak diterima dan masuk ke else ini. Gitu. Ini maksudnya ini apa? Kenal dot get class dot get simple name ini mengembalikan abstrak kelasnya. Gitu. Sama ini juga kita bikin objek yang lain lagi dengan kendaraan RSAB1, kendaraan L15, kita ambil turunan atribut dari kendaraan, tapi ini termasuk objek dari mobil. Begitu pun juga ini. Sama kita juga duit ini kita menginisiasi variabel duit. Duit ini untuk pembayaran ini ya, kendaraan ini. Dan kita memanggil metode cuci kendaraan dengan parameter B1, cash duit, dan juga R15, kredit duit. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mobil dengan nomor 6942 akan cuci pembayaran diterima. Motor dengan nomor akan cuci pembayaran diterima. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.